teman-teman. Di mana ada kata mencium atau dengan menciumi? Cuma kurang ajar itu. Mengatakan menciumi. Beda mencium dengan menciumi. Cuma kurang ajar. Di mana ada kata menciumi di Alkitab saya? Mencium, iya, bukan menciumi. Dasar umat selangkangan kalian. Ya, kamu pertontonkan itu mas selangkangan itu bidadari itu sama Yesus. Mencium dengan menciumi itu beda, kurang ajar. Menafsirkan Alkitab saya kamu. Kelakuan cuma ini adalah kelakuan bejat nih, kurang ajar ini. Mencium dengan menciumi beda cuma. Terangkan pertanyaan saya yang tadi. Coba jelaskan. Tanggal yang ke-7. Baik, ya. Waktu sudah habis ya. Tahan dulu. Waktu 2 menit sudah habis. Satu menit saya tadi, 1 menit tadi kamu tambah sama silakan. dia. Fair dong. Silakan. 1 menit tadi kamu tambah sama Juma. Waktunya. 1 menit kamu tambah sama Juma. Oke. Ya. Teman-teman di live chat nih, supaya kalian tahu. Jangan dengarin si pendus dan si penipu kebenaran si Juma ini. Membelintir seluruh ayat Alkitab. Dia penista kekristenan. Contoh. Bukti nyata loh YouTube ini. Dia katakan menciumi. Menciumi itu nafsu loh. Umat selangkangan kayak gitu. Mencium dengan menciumi itu beda. Dia menafsirkan Alkitab. Kalau ada kata menciumi di situ, saya kasih Anda 1 buah motor hari ini. Ya Juma, jangan kamu menafsirkan Alkitab saya. Kelakuan kurang ajar kamu. Beginilah kamu pertontonkan dalam YouTube semua menista kekristenan. Ya, mana ini? Ya Juma ya tolong ya. Tolong kajukan kata-kata menciumi di dalam Alkitab saya. Ya, saya tidak membahas kitab Anda loh. Anda menafsirkan sendiri saya nak upil mujidatmu yang gosong itu kurang ajar. Siapa yang nggak marah? Anda kata ngomong begitu, menciumi. Gak ada kata mencium. Mencium iya. Ya, dasar umat bercabulan kamu, nafsu kamu, kurang ajar kamu menafsirkan Alkitab saya. Tentu saya agak marah. Kenapa Anda menafsirkan sendiri? Tunjukkan kata mencium di Alkitab saya. Ya, itu kamu saya kejar hanya di situ saja. Kalau tidak ada berarti kamu menista Alkitab. Silakan. Oke, silakan Mas Juma, buka mic-nya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi gini, sahabat Timothy ya, saya mendengarkan gaungan ajaran kasih itu bertentangan dengan prakteknya memang sehari-hari. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga ajaran penyusup kayak gitu ya. Kalau kata menciumi yang Anda ributkan, di kitab Anda itu bertaburan kata itu. Tapi kita fokus kepada Lukas 7:38 deh. Seperti yang saya terangkan tadi, membuat Anda kebakaran. Karena di dalam diri Anda itu memang yang ada hanya roh iblis, sehingga gampang terbakar. Subhanallah, hamba Allah itu tidak mudah seperti Anda, kersukan setan. Sahabat mungkin bisa screen mungkin, minta tolong Lukas 7 nomor 38 itu mil tahun 2008. Baik, di-mute dulu anunya. Ya. Di push dulu ya timernya. Silakan dibuka. Oke. Mas Yan. Timotius berapa tadi? Ini Timotius ini perlu dikasihani. Orang ini orang nggak ada ilmu masalahnya, cuman emosinya aja yang tinggi. Oke. Paralel Bang, Lukas 7:38 paralel. Lukas 7:38 paralel. Supaya diajarin orang ini baik-baik, mengenal agamanya yang mereka anggap benar. Oke. Siap. Oke. Tadi ada yang menjanjikan saya motor ya? Iya, Bang. Bang, yang Lukas 7:38 paralel, Bang. Ketik paralel. Lukas 7:38 paralel. Coba. Sepertinya nggak bisa ini. Kembali dulu, kembali ya, masuk lagi. Lukas 7 nomor 38 kemudian paralel. Sebentar. Biar semua terjemahan-terjemahan yang direvisi di negara kita ini ketahuan, muncul semua di situ. Ini juga dapatnya dari teman yang sudah mualaf. Cara mencari itu seperti itu. Supaya kita ajarin manusia yang songong ini. Lukas 7 nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Lukas 7. Astagfirullahaladzim.
santai, relax. Paralel. Biar kita kulitin orang ini. Oke, 2008 diperbesar 2008. Ya, ke bawah lagi. Nah, tuh, mil, lewat, naik ke atas, geser ke kanan, lagi, perbesar sedikit bang. Ya, ini kita jadi repot begini supaya kita tidak dibilang fitnah. Geser ke kanan. Oke, kepalanya, menyekanya, dan teng menciumi. Halo. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya. Dan juga Timothy menangis malam ini karena dia harus kirim motor ke saya. Ternyata di dalam kitabnya, dan menciumi kedua kakinya. Siapa yang cabul sekarang? Kalau kata menciumi itu kamu katakan cabul, maka wajarlah kalau gelombang AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas menciumi. Oke? Timurnya? Seperti itu. Thank you. Kembali ke timur. Oke, saya belum menemukan ya jawaban dari pertanyaan saya. Ini saya sudah membuktikan. Timernya kawan, biar adil. Timernya. Ini mah ece ini. Ini bukan. Dia ini orang tidak pakar dalam kitabnya soalnya. Dia ini hanya emosi aja tinggi. Terlalu banyak makan babi soalnya. Jadi gini, di dalam kitab Anda diterangkan. Anda minta Yesus menunjukkan prosesi pernikahan, bukan? Nah, ini sudah ada nih. Lukas 7 nomor 38. Bagaimana kemudian seorang wanita yang bukan muhrim membasahi kedua kaki Yesus, kemudian dia menyeka dengan air matanya, kemudian rambut kepalanya, kemudian dia menyeka dan menciumi kedua kaki Yesus di depan umum loh itu. Di depan umum. Kalau bukan dia punya suami, ngapain dia lakukan seperti itu? Di depan umum. Sementara di dalam kitab Anda, Markus 5 nomor 38, di situ sangat terang dikatakan bahwa orang yang melihat wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia berzina di dalam hatinya. Anda ingin mengatakan Yesus berzina? Astagfirullahaladzim. Benar-benar Anda ini. Memang Anda ini lucu. Kenapa saya katakan lucu? Anda bukan pengikut Yesus. Anda penyembah Yesus. Sosok mau membantah. Ya. Anda itu penyembah, bukan pengikut. Itu yang perlu Anda pahami. Anda penyembah bukan pengikut. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya boleh bertanya, Bang? Giliran saya bertanya, Bang. Silakan. 1 menit. Saya ulang ya pertanyaan saya. Dengarkan Timothy yang baik, cakep dan baik hati. Di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 diterangkan Yesus menerima firman. Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Yesus menerima firman dari Allah. Pertanyaan saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya punya saya pertanyaan. Dengarkan baik-baik Timothy. Timothy. Mana firman yang pertama kali Yesus terima dari Allah Bapa? Jawab. Tunjukkan. Jangan kau kemana-mana. Pertanyaanmu saya sudah babat habis. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Yesus mengaku menerima firman dari Allah Bapa. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, mana firman dari Allah Bapa yang pertama kali diterima oleh Yesus. Jawab. Silakan. Teng, waktu sudah habis. Sekarang silakan Timothy, reset kita waktunya. Waktu Anda berbicara, monggo. Buka mic-nya. Ya. Cuma tadi saya tanya kepada Anda bagaimana Nabi Muhammad ya, si Muhammad itu menerima orang dari
Jibril. Ya. VT ini berdurasi 5 menit. Buat kamu yang gan mendengarkan kebenaran, silahkan di skip aja. Berarti kalian ini dibodoh-bodohi sedang. Masa kan kalian orang-orang bodoh yang mendengar ini, ya? Jadi ada aspek kemanusiaan Yesus, ada aspek keilahiannya. Kemudian Yesus itu mengajarkan kepada murid-murid, siapa Yesus? Yesus adalah utusan, tapi dia juga adalah Allah. Dia nggak perlu tulis, dia suruh murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Para rasul. Para rasul itu tingkatannya seperti apa? Seperti kalian percaya pada Muhammad. Siapakah Paulus? Siapakah Yohanes? Siapakah Petrus? Dia adalah rasul-rasul Allah yang maha tinggi. Seperti kalian percaya kepada Muhammad adalah rasul. Jadi tulisannya mereka itulah yang menjadi dasar ajarannya. Bukan dipotong-potong, oh itu kata Yesus yang warnanya merah. Yang warnanya merah itu juga ditulis oleh rasul. Gitu loh. Jadi kalian harus belajar sendiri. Di sini saya belum jawab ya. Saya baru masuk kepada kalian harus belajar sendiri. Kalau tidak begitu kan kalian sudah salah mikir semua. Oke, silakan. Ya baik. Ya, yang pertama, ketika saudara Pras ini mengatakan Yesus itu punya sisi kemanusiaan, punya sisi keilahian, berarti pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus itu punya sisi kemanusiaan. Apakah betul Tuhannya Musa itu punya sisi kemanusiaan? Dalam arti kata ruang lingkup kemanusiaan artinya kelemahan, ketidakberdayaan, berkata-kata pun tidak bisa dari dirinya sendiri. Apakah Tuhan punya sisi kelemahan seperti itu? Tentu tidak, kecuali Tuhan palsu. Kalau Tuhan palsu punya sisi pada dirinya yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan palsu ada pada dirinya, melekat pada dirinya, posisi di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Tuhan palsu. Kalau Tuhan yang asli, dia maha kuasa. Tidak ada pada dirinya aspek kemanusiaan. Kenapa? Karena kemanusiaan itu adalah dimensi kelemahan, tidak memiliki otoritas sebagai pencipta langit dan bumi, dan Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu. Itu Tuhan-Tuhanan, buatan konsili atau buatan muhtamar atau pemilihan. Nah, kalau saudara kita Pras ini mengatakan bahwasanya kami umat Islam itu tidak ngerti karena tidak membaca buku apologet, kami langsung mendalami kitab Bibelnya. Kurang apa lagi coba? Berbeda dengan Al-Quran. Kalau belajar Al-Quran harus memahami asbabul wurud, asbabul nuzul, ilmu mantik, harus memahami nahwu sharaf, balaga, i'rab, dan seterusnya. Kalau Bibel, apa yang harus dipahami untuk paham itu? Nggak ada. Yang penting Anda bisa eksegesis, bisa menafsirkan, dan penafsiran itu berdasarkan terhadap data yang ada, udah selesai. Dan itu yang dilakukan pendeta. Yesus dituhankan itu cuma penafsiran. Yesus memiliki sisi keilahian juga, itu hanya penafsiran. Penafsiran apa yang digunakan? Ya entah. Penafsiran yang kemudian menginginkan orang manusia ini menyembah manusia. Itu wajahnya. Tapi kalau dikatakan orang Kristen lebih paham Bibel, dari aspek mananya Kristen lebih paham? Coba kita uji dulu. Dari aspek mana orang Kristen lebih paham Bibel daripada orang Islam? Oh, orang Kristen itu bisa memahami bahasa Aramaik sampai kepada nikut-nikutnya mereka paham. Buktikan. Gak ada itu cerita. Ya, jadi masalahnya di sini adalah faktor iman. Karena teman Kristen itu merasa imani saja, kemudian ketika muncul umat Islam mengkritisin, imannya terasa terusik. Sehingga dia harus membangun narasi bahwa umat Islam itu tidak paham tentang Bibel. Kami harus belajar Bibel itu dari aspek mana dulu. Sementara sekolah minggu hanya mengajarkan, memperdengarkan ayat data-data di dalam Bibel, kemudian ditafsirkan, dijabarkan. Tapi apakah sesuai dengan ajaran Yesus? Mari kita uji. Yesus memiliki sisi keilahian. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Tidak. Lalu dari mana Kristen mendapatkan itu? Tafsir. Imani saja. Masa ada manusia punya sisi keilahian, sementara di dalam kitabnya sendiri mujizat, tanda-tanda, kekuatan, dan apapun pekerjaan Yesus itu justru membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan Yesus
yang adalah bukti bahwa dia utusan Tuhan, pekerjaan itu dijadikan sandaran oleh orang Kristen untuk menuhankan Yesus. Padahal pekerjaan menurut Yesus yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia bukan anak haram, bahwa pekerjaannya itu murni dari Tuhannya. Berarti itu pekerjaan membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen beda. Pekerjaan Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air jadi anggur. Pekerjaan-pekerjaan itu justru dijadikan sebagai modal tafsir untuk menuhankan dan mengatakan manusia ini punya sisi keilahian. Kan ngaco. Ya kita hargai itu iman teman Kristen, kita hargai. Tapi sebagai orang yang terjun di dunia apologet, kita harus jujur mengatakan bahwa memang Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan bagi Kristen, karena Kristen menuhankan Yesus hanya berdasarkan iman, bukan berdasarkan terhadap data-data yang dihasilkan dari Yesus. Demikian. Loh, Anda tanya saya dalilnya mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Iya kan? Betul. Jadi Bang Juma menjawab. Silakan Bang Juma menjawab. Silakan. Iya, saya tunjukkan. Satu aja dulu, saya kasih kepada Anda. Sebenarnya data yang tadi Yohanes 5 nomor 30 itu sudah bukti, dan 36 itu sudah bukti. Tapi supaya Anda lebih mudah untuk memahami, saya kasih di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Sekarang satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa menurut Yesus? Silakan, Bro Ginting. Kok nggak ada saya dengar perkataan Yesus, aku bukan Tuhan? Loh, satu-satunya Tuhan hanya Bapa. Berarti selain Bapa bukan Tuhan, saudara. Gimana? Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Satu atau dua? Satu. Siapa satu-satunya itu? Bapak. Nah, Yesus di mana dia? Tuhan di mana? Utusan. Dia utusan, itu bukti. Makanya aku bilang jangan cuma pakai nama asumsi, tapi asumsinya tidak rasional. Ya, orang yang kuat berasumsi itu adalah orang yang kuat menganalogikan sesuatu dan masuk akal. Itu loh Bang. Ya, oke, silakan. Oke. Bro Ginting dibantah. Ya saya singkat. Kristen itu pemilik kita. Jadi gini. Jadi Kristen itu Iblis muncul dari perpecahan itu Yahudi mengajarkan manusia untuk sesat. Iblis itu tujuannya untuk menyesatkan manusia. Iblis tidak mau manusia mengenal bahwa satu-satunya jalan keselamatan manusia adalah Yesus Kristus. Kalau begitu, kenapa iblis mencontohkan menyembah Yesus? Kenapa? Markus 5 nomor 2, nomor 6, Lukas 8, Markus 7, Markus 3. Kenapa iblis mencontohkan menyembah manusia? Yesus. Enggak, saya tanya dulu. Kalau iblis itu mau menyesatkan manusia, kenapa justru iblis mencontohkan menyembah Yesus? Kalau kamu takut debat dengan saya istirahat ya. Lah, ya undang ini saya kita sudah debat. Kamu mau. Ini kita sudah debat. Pakai waktu. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa justru iblis mencontohkan menyembah Yesus? Baru saya akan buktikan Yesus Tuhan dan kalian mengkantor saya begitu. Enggak, iblis sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Faktanya iblis menyembah Yesus. Nah sekarang kamu cuma ngomong terus. Sekarang begini, iblis itu mau menyesatkan manusia atau justru ingin menggelincirkan manusia? Iblis tidak mau manusia mengenal jalan keselamatan satu-satunya. Terus kenapa kemudian iblis mencontohkan Yesus itu adalah Tuhan? Dan kenapa iblis juga Yesus Tuhan gimana? Dan kenapa iblis juga yang memproklamirkan Paulus itu adalah Rasul Tuhan? Di mana iblis memproklamirkan Paulus adalah Tuhan? Markus 16. Tuhan Yesus
Tuhan Markus Yesus sendiri 6 sorry. datang menemui Kisah Rasul para Paulus. rasul, Kisah para rasul 16 Lalu sampai nomor 18. dipanggil Tuhan Yesus seorang nabi bernama Ananias untuk datang kepada Paulus supaya Paulus disembuhkan, karena Paulus akan dijadikan alat oleh Tuhan Yesus. Itu jelas sekali. Enggak, Makanya kalian Bung. baca Enggak, Alkitab Bung. dengan benar. Jadi gini, Bung. Tidak ada Jangan bukti baca di dalam Alkitab Al-Quran. terbalik, Tidak ada bukti di dalam menggunakan- Al-Quran ada iblis yang menggunakan memproklamirkan pola pikir kenabian Rasulullah. Quran. Tidak Karena ada bukti di Quran dalam Al-Quran menyangkal. iblis memproklamirkan Karena ketuhanan Quran Allah. menyangkal Tetapi di kitab penyaliban Yesus saudara, Kristus iblis yang memproklamirkan menjadi penyembahan satu-satunya jalan terhadap manusia Yesus. bisa diselamatkan. Begitu, Iblis bro. memproklamirkan ketuhanan Yesus. Iblis memproklamirkan Sudah, ngantuk ya. kerasulan Paulus. Ini kenapa ini iblis begini? Bentar Pak Rantai, Iya, iya. santai Pak. Gitu loh. Nanti besok saja ya. Bunda, ayat berapa? Saya sudah Bunda ngantuk tadi, ini Bunda? ya. Oke, saya jadi muridmu, kamu jadi guru saya tanya. Ketika Yesus teriak, ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yesus berseru kepada siapa saja di situ? Hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itulah Maha Kuasa. Oke, oke. Dia berseru kepada siapa saja? Ya kepada siapa yang pada waktu itu mendengar. Ini yang mau ngajarin saya. Padahal sudah dia katakan Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Yang diseru Yesus siapa aja di situ? Ya bangsa Israel pada waktu itu. Nah, oke. Ada nggak seruan Yesus menyeru kepada bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Makassar? Ada nggak? Nah, ketika bangsa Israel diseru, Saya tanya, Dengar ada dulu. tidak seruan? Ada. Yes. Ada. Mana? Coba. Ada. Mana? Di mana? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana diterangkan? Yesus, dalilnya. Ada di Alkitab itu, ya. Dan ke ujung bumi. Mana ujung?